mempelajari teknik penanaman bakteri. Jadi setelah kita mendapatkan sampel dari bakteri, kemudian dilakukan proses pengenceran, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses penanaman bakteri. Nah, proses penanaman bakteri sendiri dia dibagi menjadi 3 yang dinamakan dengan yang pertama ada yang namanya spread lab. Jadi untuk yang spread lab ini secara umum pada spread lab itu cairan yang mengandung bakteri nanti diteteskan ke dalam media, kemudian disebar menggunakan use. Kemudian ada pour lab. Ini sampel bakteri, cairan yang mengandung sampel bakteri disebar secara merata, jadi dilakukan proses homogenisasi. Dan yang ketiga adalah teknik yang dinamakan teknik goresan. Untuk goresan dia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada goresan sinambung, kemudian ada goresan P dan goresan kuadrat. Oke, kita langsung pada tekniknya seperti apa. Nomor 1 untuk yang spread lab, misalnya ini ada cawan baterai, kemudian nanti tahap pertama dilakukan proses ditetesi dulu menggunakan pipet 1 ml, 0,1 ml atau 1 tetes dari sampel. Jadi sampelnya itu diteteskan di dalam cawan baterai. Setelah diteteskan, nanti tahap berikutnya adalah diratakan menggunakan ose. Ini nanti kemudian diratakan menggunakan ose, bisa ose yang berbentuk ose L misalnya, kemudian diratakan didorong ke arah atas, atau bisa juga menggunakan ose yang bentuknya seperti ini, segitiga L juga bisa. Jadi nanti ketika sudah di sampel sudah dimasukkan, nanti kemudian diratakan searah ke arah atas, didorong ke arah atas. Ini pada spread lab. Yang kedua ada teknik pour plate. Pada teknik pour plate berbeda dengan spread lab. Jadi kalau pada spread lab media tumbuhnya dituangkan terlebih dahulu, tetapi pada pour plate terlebih dahulu yang dimasukkan adalah sampelnya dulu. Jadi sampelnya dimasukkan dulu, sampel sama 0,1 mili atau juga bisa lebih, biasanya dilebihkan bisa sampai 1 ml. 1 ml dimasukkan ke sini, baru dituangkan media yang digunakan dengan suhu plus minus 45 derajat Celcius. Jadi masih hangat untuk medianya. Setelah dituangkan, maka ini berarti tahap pertama, ini tahap kedua, tahap ketiga. Nanti kemudian pada cawan ini dilakukan proses homogenisasi. Jadi ini bisa dilakukan proses pengadukan, kemudian cawan baterainya sambil digoyang, atau mungkin digoyang 360 derajat sampai terjadi proses homogenisasi. Nah, yang membedakan antara spread plate sama pour plate,
Kalau split plate ini biasanya hanya bakteri-bakteri yang membutuhkan oksigen biasanya, jadi kebanyakan digunakan untuk bakteri yang menghasilkan oksigen. Tetapi kalau pada pore plate ini tujuannya nanti bisa bakteri yang membutuhkan oksigen atau bakteri yang mampu tidak membutuhkan oksigen, jadi dia tidak butuh oksigen. Nah, kalau kita lihat dari samping, maka nanti akan terbentuk ini cawan Petri di samping. Ini yang split plate di nomor 1, dan ini yang pore plate di nomor 2. Maka nanti ada perbedaan. Ini misalnya medianya. Maka jika pada split plate nanti akan ditemukan koloni itu di bagian atas ini. Ini koloninya ada di bagian atas, di sini bagian atas, karena dia disebarkan di atas. Sedangkan kalau pada pore plate, maka nanti koloni bisa didapatkan di bagian atas seperti ini. Ada juga yang di bagian bawah atau berada di antara media yang digunakan. Yang di bagian atas ini dia nanti adalah bakteri jenis yang membutuhkan oksigen, sedangkan yang ada di bagian bawah biasanya adalah jenis bakteri yang tidak membutuhkan oksigen atau mungkin oksigennya minim tetapi dia masih mampu bertahan hidup. Ini untuk teknik penanaman bakteri untuk split plate dan pore plate. Untuk yang teknik goresan, yang pertama ada sinambung. Jadi kalau sinambung, setelah media dituangkan, maka nanti bakteri yang akan dimasukkan ke sini bisa diambil misalnya menggunakan mose bulat. Kemudian nanti dilakukan untuk yang sinambung, dia nanti akan digoreskan ke media yang digunakan. Jadi ini nanti akan ada ose setelah ada media bakteri, kemudian dioleskan seperti ini misalnya. Ini yang sinambung. Ini dia searah. Seperti ini. Ini untuk yang goresan sinambung. Jadi dia ingat, yang perlu diingat adalah bahwa penggoresannya dia searah. Ini yang sinambung. Kalau yang T, untuk yang T, kita membuat garis imajiner pada cawan Petri dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian nanti sama menggunakan ose, goreskan ke sini. Prosesnya sama seperti ini, goreskan dan juga harus searah. Tidak masalah untuk arahnya, yang penting dia searah. Yang perlu diingat pada goresan T nomor 1, misalnya ini pertama, ini kedua, ini ketiga, maka ose yang digunakan ini tidak dicelupkan kembali ke cairan yang mengandung bakteri, tetapi langsung dia habis dari 1, nanti langsung ose ini yang sudah digunakan di 1 langsung digoreskan ke 2, langsung digoreskan ke 3. Tujuannya adalah untuk melihat ose 1 sampai yang ketiga, maka nanti yang terbentuk harusnya koloni pada ose 3 lebih sedikit, karena dia digoreskan terus menerus dari 1 ke 2 terus ke 3, sehingga pada goresan kolom pertama itu dia nanti koloninya lebih banyak dibandingkan pada koloni yang ketiga.
Kemudian untuk kuadran tekniknya sama. Yang kuadran tekniknya sama dengan untuk yang T ini, yang kuadran. Untuk yang kuadran, dia dibagi menjadi imajiner menjadi 4. Sama, kemudian digoreskan seperti ini. Ini juga seperti ini. Sehingga nanti dihasilkan jumlah kuadran sebanyak 4. Ini misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini yang keempat. Sama, maka nanti koloni yang pertama dengan koloni yang keempat, maka akan didapatkan jumlah koloni yang semakin sedikit. Jadi antara T dengan kuadran tekniknya sama, tetapi dengan garis imajiner ini menjadi 4 kuadran dan T dibagi menjadi 3 bagian. Demikian penjelasan singkat mengenai teknik penanaman bakteri yang terbagi 3, ada split plate, port plate, dan goresan. Semoga membantu pembelajaran teman-teman semua.